wabarakatuh. Krunya terutama alhamdulillah Al-Ustaz Berdir Alhamdulillah Ustaz Mana Alhamdulillah Ustaz Nabil Setiawan Alhamdulillah Ustaz Erwin Alhamdulillah Ustaz Haji Kitoyo dan para tokoh serta sepuh kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan Amin. Sehingga bisa istiqomah memimpin kita ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada para bapak hadirin terkhusus youtuber yang eksis yakni Amin Abdullah Ustaz Harijo yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan paling besar dan baik-baiknya pertama, alhamdulillah walaupun Ramadan kita tetap ngaji. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man al-doro majlisal ilmi fi Ramadannya kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadah sana. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu atau ngaji pada bulan Ramadan, maka pasti Allah catat untuknya dengan sebab setiap jarak satu kaki sebagai ibadah 1 tahun. Bahkan insyaallah ia akan bersama Rasulullah SAW VIP. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya sebagai motivasi, karena beberapa hari lagi Ramadan akan berlalu dan akan datang Syawal. Kapan ya? Nah ini memang walaupun kalau berdasarkan hisab mah itu Senin. Nah tapi tunggu aja nanti pada waktunya yang lebih kuat melalui ru'yat setelah penetapan dari sidang isbat Kementerian Agama ya. Yang jelas sih gunakan diragukan lagi melebaran 1 Syawal ya. Betul. Kalau ada yang ada kapan lebaran 1 Syawal gitu ya. Tepat. Nah agar termotivasi ya, insyaallah pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang hadis hari raya yang punya dan bawa kitabnya dibuka halaman 91 baris kedua dari bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau diartiin rodia semoga ridho Allah ta'ala anhu pada Ibnu Mas'ud. Anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pola itu telah bersabda. Jadi ada hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini berarti putranya Mas'ud ya, namanya Abdullah. Jadi di dalam hadis kalau ada kata-kata itu dipastikan Abdullah. Misalnya seperti Umar, berarti Abdullah bin Umar ya. Makanya di sini Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud gitu aja. Sahabat juga masih ya. Nah, beliau langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sahabat. Jadi sahabatnya langsung berjumpa dengan Nabi tapi beriman. Walaupun berjumpa dengan Nabi, kalau mau beriman tetap aja nggak dikatakan sahabat. Walaupun itu masih kerabat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tetap. Ataupun dia beriman bahkan sejaman dengan baginda Nabi tapi nggak ketemu. Qais Al-Qarni. Dari nama sahabat seperti Qais Al-Qarni ya. Sejaman beriman tapi karena nggak ketemu tetap. Nah pastinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila shaum, ketika orang-orang telah puasa, tentunya orang yang beriman ya. Bagaimana kan di awal perintah puasa itu bagi orang yang beriman. Al-Baqarah 183 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah di sini juga orang-orang yang beriman. Nah, berarti kalau juga puasa dipertanyakan gimana nih. Jadi ila somo, ketika puasa orang-orang yang beriman syahrul Ramadana, di bulan Ramadan. Wa kharaju, dan mereka keluar ila idihim pada hari raya tersebut ya, tentunya untuk melaksanakan sholat Id. Yaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, kullu amilin, setiap orang yang bekerja atau beramal, yatlubu, itu menuntut, ajrohu, bayarannya, nawaibadi, dan hamba-hambaku alladzina shamu, khususnya yang telah puasa, pastinya yang beriman ya, syahrul, di bulannya ya, di Ramadan. Wa kharaju, dan ia keluar, dan mereka keluar ila idihim, pada hari raya tersebut, khususnya untuk sholat Idnya. Yatlubuna, yang tentunya mereka itu juga menuntut ujrohu, pahalanya atau ganjaran.
firman Allah kepada malaikat, ishadu, saksikanlah, ani sesungguhnya aku qad ghafartu, itu sungguh sudah mengampuni lakum kepada mereka. Fayunadi, maka menyeru munadin sang penyeru, ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u, kembalilah, ila manasilikum, pada rumah-rumah kalian. Fabunilat, sungguh sudah digantikan sayyatukum, kebaikan-kebaikan kalian, bil hasanati, sayyatukum, keburukan atau kejelekan-kejelekan kalian, bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian telah puasa li karenaku. Wakartum, bahkan kalian sudah buka li karenaku juga. Fakumu, maka bangkitlah, makmuran, kalian semuanya dalam keadaan diampuni lakum bagi kalian. Subratul Wa'idin, keterangan yang ada di kitab ini. Begini dia, ketika orang-orang yang beriman kita yang puasa di bulan Ramadan, yang puasa nih, kalau yang gampang tadi berarti kamu menunjukkan keimanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai 1 bulan, nanti tunggu saatnya. Dan pada hari raya 1 Syawal, mereka itu berdoa untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita tahu, alhamdulillah sekarang tahu tuh, karena ngaji. Itu Allah berfirman kepada para malaikat. Di sini bukan 1-2 malaikat, tetapi banyak ya. Firman Allah, kullu amilin yatlubu ajrun. Ya, ini kan malaikat ya, bahasanya, wahai malaikat-malaikatku, setiap orang yang kerja pasti kalau udah beres itu nagih gaji, betul. Nah, hamba-hambaku juga yang telah puasa, khususnya yang beriman ya, di bulan kita nih, di bulannya, yang di bulan Ramadan, dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat id nanti nih. Pastinya mereka itu juga sama, secara tidak langsung itu menagih upahnya, gajinya gitu ya. Orang yang sholat itu pada dasarnya itu menagih upah itu ya. Nah, maka dari itu wahai malaikat itu, saksikan oleh kalian bahwa aku sudah mengampuni bagi mereka-mereka umat Nabi Muhammad SAW itu ya, yang beriman, yang puasa. Jadi kalau yang nggak puasa mah nggak dapat nih. Makanya walaupun dia serba kebeli ya tetap aja nggak seperti orang yang puasa. Ya, bahkan kan ada hadisnya, Yesus Marhatan itu ya, bagi orang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. 1 kebahagiaan ketika buka, ini bisa tiap hari. Lain kan ya, kalau puasa masuk, kalau enggak ada apa-apa juga asal udah batuk, udah lain perasaan. Bisa juga pengertiannya nanti nih ketika lebaran. Apalagi tuh ya, benar-benar. Dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah nanti, karena pede dia udah menjalankan atau mengerjakan perintah Allah khususnya puasa gitu ya. Nanti tuh diampun itu dengan sebab puasa. Nanti jelas di dalam hadis juga, man soma
atau malah benar gimana wajib sahabat berolahraga mata kodamnya itu siapa orang yang puasa di bulan Ramadan karena iman itu perintah Allah, kemudian dia karena Allah mengharap pahalanya hanya dari Allah, maka pasti diampuni dosa-dosanya baik yang lalu dan akan datang. Makanya wajar kalau berbeda sesuai dengan ini. Nah, tak lupa diketahui juga nih, tapi sekali lagi, alhamdulillah Haji mah tahu tuh ya. Itu ada yang menyeru. Kalau kedengeran, mungkin kedengeran ya. Kalau kedengeran, mah takut juga. Ada suara kada rupa. Ya. Sieunan. Iya. Wedi. Kalau bahasa Arab mah hatib ya. Jadi ada suara nggak ada rupanya. Apalagi lagi sendiri mah ya. Di kamar gitu ya. Tiba-tiba aja. Nah, bagaimana pencerita? Ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u. Ini setelahnya dia puasa, setelah sholat Id nih. Berarti walaupun puasa tanpa sholat Id mah enggak dapat juga nih. Keutamaan itu dia. Begitu. Pantas ya enggak puasa juga sholat. Ya. Jadi ini yang puasa sholat, dua-duanya tuh puasa sholat itu ya. Jadi kalau dia hanya puasa aja belum dapat, berarti nggak diparani gajinya. Ya. Nah kalau dia umpamanya hanya sholat, kerja tambah kagak ambil gaji, nggak tahu malu. Jadi kalau yang puasa sholat baru tuh irji'u, kembalilah kalian ila manasilikum, pada rumah-rumah kalian. Kalau kadang-kadang ada penyebab sholat, jangan tidur di masjid ya, nggak punya apa, kemudian pulang. Ini itu ya, ada keuntungannya. Apa sebabnya? Kemudian saya cukup. Segala keburukan, kejelekan yang pernah diperbuat itu semuanya diganti dengan kebaikan. Keburukan yang pernah dia kerjakan ya, dengan sebab dia puasa kemudian sholat Id, nah itu diganti jadi kebaikan. Tapi jangan mentang-mentang, nah katanya deh, karena setiap keburukan diganti dengan kebaikan, akhirnya dia banyaknya keburukan supaya kan kebaikannya banyak juga gitu ya. Nah gitu ya, maka kalau kedengaran mah kalau tahu mah ya tidak tahu tuh Allah berfirman kepada orang-orang beriman yang puasa dan sholat Id ya, dengan kita ya ibadi sumtumri wa tumri paku makulon laku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sudah puasa karenaku, karena Allah. Dan bukan juga karenaku, karena Allah. Maka sekarang mah sudah kalian bangkit, kalian sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, insya Allah itu dalam keadaan suci. Makanya hari raya itu kadang-kadang disebut sebagai Idul Fitri. Hari raya kesucian. Nah, itulah keuntungan daripada sholat puasa dan disusul dengan sholat Id. Bahkan hampir sama sih dengan hadis yang ada di halaman 97-nya ya. Nah, cuma kalau di sana itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk seluruh dunia. Ya, nah itu yang menyuruh keluar itu malaikat tuh. Untung nggak kedengeran, nggak tahu.
Kalau kedengeran, kalau tahu lebih parah lagi ya. Lagi tidur, bus bangun ya, sholatnya. Oh, benar ya. Nah, jadi jelas sahabat luar biasa keutamaan sholat Id. Nah, perlu diketahui bahwa sholat Id itu hukumnya sunnah ya, bahkan sunnah juga diamalkan. Nah, untuk usulinya 8 niat karena tahunan jadi tak lupa ya, ingat kan usuli sunnatal idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Mudah-mudahan hafal ya, kalau nggak hafal kita simak aja ya, ulang lagi gitu ya. Ya artinya saya sholat Idul Fitri 2 rakaat, saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ya kalau makmum kali imam nggak usah diajarin, udah pasti bisa ya. Ya ini makmum aja. Nah kalau sendiri gimana? Boleh. Enak lagi kalau pakai khutbah ya di rumah. Udah jangan pakai kata-kata makmuman. Bentar ya, khutbah nggak perlu nungguin. Tapi itu nggak dapat tadi tuh nggak ada bahasa keluar ya. Sakit kali ya? Hah? Kalau sakit kita bisa sholat sendiri. Bisa, iya, enak nggak pakai khutbah ya. Nah jadi sholatnya berdoa ya. Nah untuk prakteknya ini rada beda dengan sholat yang biasa. Kalau sholat yang biasa mah habis takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat itu kan baca doa iftitah, terus baca wudhu, baca fatihah pasti dengan bismillah ya. Nah kalau si imam kan cukup segitu aja tuh, paling si imam nanti terus pakai surat ya. Iya, kecuali si imam nggak kedengeran, baru baca surat juga. Nah kalau sholat Id mah setelah takbiratul ihram dibarengi dengan niat itu biasa baca doa iftitah sama ya. Tapi setelah baca doa iftitah jangan langsung baca wudhu apalagi Fatihah. Tetapi ngangkat tangan lagi 7 kali ya. Sebagaimana takbiratul ihram ngangkatnya sama gini semua. Ya. Jadi jangan malas-malas, jangan takbiratul ihram mendoping Allah Akbar. Giliran aja, karena kan asalnya Allah. Nggak nyampe, Bang. Hah? Nggak nyampe. Iya. Iya. Agak jangan nggak masalah. Lain lagi. Kalau yang kiri nyampe ini. Iya. Berarti dia tuh kiri. Gitu. Nah, ada 7 kali ya, berarti 8 kali ngangkatnya sama takbiratul ihram ya. Nah, wajib ke sama. Ya takbiratul ihram atau Allahu Akbar wajib ke mana? Kalau takbir karena sunnah itu sunnah ya. Makanya seandainya ada yang kurang yang mestinya 7, umpamanya hanya 6, udah nggak masalah. Iya, bahkan nggak baca juga ya. Sah-sah aja. Nah, dari takbir ke takbir yang 7 itu bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu rakaat pertama saja. Dan nanti kalau rakaat keduanya setelah bangun dari sujud yang kedua, kan sering saya sampaikan ya, kalau memang dia duduk istirahat dulu itu sunnah angkat tangan. Kalau enggak duduk istirahat dulu enggak sunnah angkat tangan. Itu keterangan ada di kitabnya Izz ya. Kan ada orang anak-anak kalau dari sujud kedua itu ya ada yang langsung bangun gitu ya. Ada yang duduk dulu, ya kan? Ya. Ya istirahat namanya itu. Kalau yang duduk dulu itu sunnah angkat tangan. Kalau yang
yang dari dulu enggak, tapi itu yang dari dulu berarti kedua kesunahan enggak dapat. Satu dulu istirahat, kedua yang angkat tangan. Gitu ya. Nah, jadi angkat tangan itu. Setelah itu tambah lagi 5. Jadi 6 ya. Sama bacaan lambat. Tapi ini juga sudah semua ini mah. Iya. Yang angkat tangan dari itunya juga baca Allah juga sunnah ya, dari sujud itu. Yang kesana juga tuh, yang 5 itu sunnah. Dan bacanya sama apa tadi ya? Setiap atau antara tasbih itu, antara takbir itu membaca tasbih, yakni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Habis itu baca auzu, setiap rakaat kan auzu ya. Kemudian Fatihah kasih dengan bismillah, cukup si mampu. Enggak usah baca surat lagi kecuali baca si mampu kedengaran. Yang sekarang boro-boro jangan sholat ya. Tetap kakak dulu kedengaran. Nah, ternyata nih di hari raya Idul Fitri bukan itu aja amalannya, banyak. Nah mungkin saya rujuk nih dari awal, karena yang namanya Idul Fitri itu hitungannya dari maghrib hari raya itu ya, kan ini tahunnya Hijriah. Jadi seperti gini, pokoknya lebaran hari Senin. Nah itu maghrib malam Senin itu udah masuk. Udah masuk. Nah itu mulai maghrib yang pertama, dan inilah merupakan waktu wajib adalah zakat fitrah kan. Jadi zakat kita sebenarnya waktu wajib mandi itu pas maghrib nyampe subuh. Waktu wajib nyampe waktu subuh ya, nyampe waktu subuh. Nah terus kalau sekarang nih ada yang udah keluarin gimana? Itu waktu mulai sah ya, asal jangan sebelum Ramadan. Jadi dia kamu ada nih terlanjur Ramadan, bulan Ramadan, bulan Saban udah keluarin ya, nggak boleh kan? Tapi kalau dari Ramadan itu tanggal 1 berapa boleh? Nah itu jadi ada waktu boleh, ada waktu wajib. Nanti ada waktu sunnah nih. Kapan? Itu dari subuh sampai pelaksanaan sholat Id. Itu sunnah. Makanya di dalam sholat Idul Fitri mah sunnah juga rada disiangin ya. Tujuannya siapa tahu yang tadinya belum dapat, nggak punya gitu ya, karena dia pusat zakat jadi punya, jadi sekarang punya zakat gitu. Nah ada yang waktunya kapan? Kalau udah lewat sholat Id tapi masih ada juga. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai asar terakhir ya. Nah nanti ada waktu haram, udah lewat tuh, udah lewat maghribnya tuh. Jadi udah maghrib setelah lebaran gitu ya. Itu waktu haram. Tapi walaupun haram tetap sah zakat mah. Cuma dari pelaksanaan seperti orang sholat udah habis waktu kayak gitu. Oh dia bukan karena tidur, bukan karena apa gitu ya, sengaja aja gitu. Sholat Johor sampai kelewat waktu itu kayak gitu, itu haram hukumnya. Tapi tetap wajib dan sah gitu. Ya, itu waktu zakat ya, dan hukumnya wajib zakat itu. Bahkan walaupun memang identik dengan puasa biasanya ya, sampai ada hadis puasa itu tergantung antara langit dan bumi ya. Kalau belum dijakatin, nanti kalau udah dijakatin baru kan. Tapi kan kenyataannya orang yang nggak puasa dia tetap wajib zakat ya. Ya seperti anak kecil, bahkan baru lahir, asal Islam ya, dan itu ada kelebihan. Makanya zakat itu wajib juga kalau sudah memenuhi 3 syarat. Jadi dengan kata lain syaratnya wajib zakat kita itu ada 3. Ini kudu tahu ini nih. Jangan asal zakat atau itu.
satu kudu Islam. Jadi kalau ada semua baru wajib, tapi kalau nggak ada salah satunya nggak wajib. Jadi satu Islam. Makanya orang kafir nggak wajib zakat fitrah. Jakarta juga, tapi dia dosa tetap pahalanya. Nah, bagaimana kalau yang murtad, yang keluar dari Islam tetap wajib, tapi nggak sah. Makanya nanti ketika dia itu kembali lagi ke Islam, wajib digodok. Semua kewajiban yang dia tinggalkan karena dikerjakan nggak sah waktu dia murtad gitu ya. Nah kalau dia banyak tanggungan kalau masuk Islam lagi, makanya yang dengan sekalian kalau dibilang ya, dia walaupun tadinya amal banyak itu angus, makanya bukan aja masuk neraka tapi jadi penghuni. Itu enakan mana coba ya, capek dunia apa di akhirat selama-lamanya. Itu jadi kalau orang kafir mah enggak, tapi dia kalau punya umpamanya anak ya, atau umpamanya katakan orang tua yang miskin, Islam wajib menjaganya. Seperti gini nih, ada orang kafir kaya, sementara orang tuanya miskin, kan itu kewajiban apa tetap ya. Dan di situ tuh walaupun kafir wajib menjagatin orang tuanya. Makanya orang tua itu dijakatin, bukan ngejakat orang tua. Beda ya. Jadi nih, setiap yang ditanggung apa-apanya oleh dia itu wajib dijakatin, bukan ngejakat kepada dia. Contoh, anak yang belum mampu kan itu kewajiban orang tua, anak kaya ya wajib orang tua ngejakatin, bukan jakat ke anak. Atau sebaliknya, sekarang orang tuanya udah lemah, anaknya udah mampu, kan anak tuh wajib menafkahi orang tua. Di situ juga wajib tuh orang anak ngejakatin orang tua, bukan ngejakat ke orang tua, begitu ya. Harus dibedakan. Di mana-mana udah jangan kemana-mana, jakat itu orang tua aja, kakek nenek aja, enggak boleh. Kecuali kalau saudara itu miskin ya, nggak apa-apa. Tapi orang tua atas nama miskin nggak boleh. Karena itu kewajiban bukan dijakatin, tapi bukan wajib menjakat ke dia, bukan wajib menjakat ke dia, tapi dijakatin karena memang kewajiban dinafkahi. Ya. Nah yang kedua syarat wajib zakat itu adalah menemukan dua masa. Satu akhir Ramadan, kedua awal Syawal. Nah makanya kalau ada orang bayi dilahirkan sebelum maghrib itu wajib dijakatin. Nah, sebelum maghrib ya ada bayi itu lahir itu wajib dijakatin. Padahal kan puasa kagak ya? Apa sebabnya? Nemuin dua masa. Dia akhir Ramadan udah pasti, dan awal Syawal juga akan ya, kecuali kalau begitu lahir sebelum maghrib, dia belum nyampe maghrib udah meninggal, nggak wajib dijakatin. Nah bagaimana kalau lahirnya itu dilahirkannya setelah maghrib, nggak wajib zakat? Apa sebabnya? Iya, memang dia menemukan awal Syawal, tapi nggak menemukan akhir Ramadan. Sebaliknya kalau meninggal nih, kalau meninggal sebelum maghrib, wajib berjalan. Ngetes. Nah, ada yang meninggal sebelum maghrib. Kan tadi kalau lahir sebelum maghrib wajib dijakatin. Kalau lahirnya setelah maghrib nggak wajib kan ya? Nah sekarang kalau meninggal, lawanannya. Jadi kalau tadi mak hidup, kalau sekarang berarti nih kalau ada yang meninggal sebelum maghrib itu nggak wajib dijakatin. Kenapa? Iya, dia mendapatkan akhir Ramadan tapi nggak mendapatkan awal Syawal. Nah kalau meninggal ya setelah maghrib baru wajib zakat karena dia
samping mendapatkan akhir Ramadan juga awal. Jelas ya? Gitu aja. Dan yang ketiga, syarat wajib zakat itu adalah ada kelebihan. Kelebihan khususnya dari makanan pokok baik untuk dirinya maupun keluarganya dalam hanya satu hari satu malam. Jadi dari malam Lebaran sampai hari Lebaran, ya seperti itu. Kalau dia memang dalam satu hari satu malam itu kebutuhannya hanya 2 liter ya, katakannya 2 liter. Nah, kemudian lebihnya nih ada sekitar buat porsi zakat 4 orang. Kebetulan dia dalam satu bulan itu hanya 4, 2 orang, 2 dan 2 anak begitu ya. Nah itu wajib dijakatin semua. Tapi kalau dia hanya punya 2 porsi untuk zakat ya udah, jangan dipaksain. Cukup 2. Nah ini tentunya kalau memang dia betul-betul enggak punya beras dan enggak punya kendaraan. Jadi kan kadang-kadang orang kaya begini, beras enggak punya, tapi mau motor 3, mobil 1 ya, kan nggak lucu. Bahkan orang kaya kan punya beras seukuran ya, tetap itu mah. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada beras. Duit ditabungkan banyak ya. Wajib tetap. Dan ingat di sini makanan pokok ya. Ya umumnya kan beras. Makanya jangan juga itu beras ya. Pokok walaupun ada yang berpendapat boleh dengan uang. Nah itu tapi beresiko. Satu kita perlu tahu prosedur macam itu, gitu ya. Kan kita boro-boro macam itu tuh, anak khususnya. Pada sampai juga tadi kalau ngaji mau pergi tahu. Jangan nyalain yang tentang syarat wajib juga ya. Nah, jadi itu tuh zakat. Nah kemudian amalan di Idul Fitri selanjutnya start nih, mulai maghrib itu takbir. Sunnah ini ya, bahasanya takbiran. Bahkan di sini takbir besar. Jadi yang namanya takbir besar itu takbirnya lepas, nggak terikat waktu. Jadi itu mah bahkan tepat ya. Baik itu di masjid, di musola, di majelis taklim, di sekolah, di kantor, di rumah, di jalan, di pasar, pokoknya di mana aja. Ya bahkan bagus sekali itu sekali untuk takbir keliling ada kan ya? Ada. Tapi kalau itu sampai dari mulai maghrib nyampe pelaksanaan sholat id. Nanti kalau udah sholat id mah udah, jangan takbiran lagi ya. Jadi kalau ada takbir hilangin, udah nggak ada ya, kecuali kalau Idul Adha itu juga hanya setelah sholat gitu ya. Jadi di Idul Fitri mah hanya nyampe pelaksanaan sholat id ya. Nah, insya Allah ya. Itu di dalam Al-Quran kan ayatnya sambungan daripada yang apa namanya wal tukabiru ala ma'adakum itu ya, wal ala tasbirun itu. Jadi bertakbir kalian yang mudah-mudahan kalian apa sebagai orang yang bersyukur gitu ya. Nah kemudian amalan Idul Fitri itu masih di malamnya nih ya, adalah hidupkan ya tentunya dengan ibadah. Makanya di sini bahasanya bukannya begadang ya. Kalau begadang kadang-kadang identinya bisa jadi lihat bola gitu ya. Kan sekarang yang musim jadi itu ibadah ya. Misalkan, nah itu salah satu orang yang ibadah di malam takbiran itu, insya Allah ya dihidupkan. Insya Allah itu hatinya akan selalu hidup. Bahkan salah satu yang mewajibkan dia mendapatkan surga gitu ya. Segerak-geraknya bukti daripada menghidupkan malam takbiran itu, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan dia azam untuk bisa sholat subuh berjamaah.
jangan takbiran, ya thanks malam giliran suku tidur, 12. ngantuk bablas ya, boro awal waktu kerja mahal yang ada terserah. Kemudian di malam Idul Fitri itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Itu karena di malam itu full dari mulai maghrib nyampe subuh itu semuanya waktu jam. Banyak doa ya. Yang hafal yang enggak ya, mau bahasa Arabnya kayak ya kalian nggak ngerti mah Indonesia apa dah banyak ya apa sih sudah kita ya karena itu full dari mulai maghrib nyampe subuh itu dia jam. Nah kemudian amalan Idul Fitri adalah mandi. Mandi ini hukumnya sunnah ya. Waktunya dari mulai jam 12 malam nyampe asar terakhir hari Id. Paham? Berarti sampai ketemunya maghrib hari berikutnya ya. Cuma makanya dia mandi malam, mau pagi, mau siang, mau sore, nggak masalah. Karena yang namanya mandi sholat itu mah bukan kaitan dengan sholat, tapi dengan hari. Makanya walaupun dia nggak sholat, sunnah. Tapi baiknya mandinya yang bagus saya itu mau melaksanakan sholat dia. Bagusnya, walaupun tadi yang namanya sholat mandi hari lebaran ada terkait dengan sholat. Ya. Nah, caranya gimana? Dibasuh seluruh badan, biasa kayak mandi junubnya. Nah, niatnya nih. Niatnya gini aja. Nawaitul ghusla min yaumil idul fitri terus sunnatan lillahi ta'ala. Artinya niat saya mandi hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi ya? Ya kalau belum taala tak simak videonya lagi. Nah habis mandi dalam Idul Fitri ini ya sunnah salin. Bagusnya semua ya setel. Sadeka itu salah satu kudu ada dan di sini nggak mesti dia bagus. Yang penting baru. Bersih. Oke. Bedanya baru sama bagus ini. Kalau baru beli walaupun murah. Kalau bagus mahal. Yang mantap sih, ya bagus ya mahal. Tapi saatnya ya diprioritaskan untuk Idul Fitri yang baru. Biasanya walaupun murah gitu ya, kudu sambil sebab ini menunjukkan rasa syukur gitu ya, hari berhias. Dan itu biasanya saya kalau memang dia nggak salin sekali ya, ini kesopannya biasanya nggak bisa sekali. Jadi kudu yakin ya, kalau dia itu salin misal pesanannya itu bakal bisa juga ketemu gitu ya, itu salin. Nah kemudian setelah mandi berpakaian ya sunnah juga tuh pakai parfum ya. Biasanya kalau di sini apa biasanya aku promosi gitu. Ya kadang-kadang kan ada pakaian itu kan bau ya, baru gitu maksudnya gitu ya. Ya sesuai dengan selera kita gitu ya. Memang sunnah. Nah, setelah itu mempersiapkan berangkat, ingat ya, Idul Fitri mah sunnah makan dulu. Maksudnya bukan berarti harus makan, batalin. Jadi kesannya nggak puasa lah gitu aja ya. Karena memang kemarin-kemarinnya kita kan itu puasa aja. Jadi sekarang memang hari itu nggak puasa itu dibuktikan. Ya, walaupun sebenarnya Idul Adha juga sama, nggak boleh puasa. Tapi Idul Adha mah justru kalau belum sholat mah itu sunahnya jangan makan dulu.
Gitu ya. Jadi beda Idul Fitri, beda Idul Adha. Makanya kalau Idul Fitri mah rame siang nggak apa-apa, karena udah makan, udah ngopi, ya. Gitu. Nah udah, ya, udah mandi, udah pakai pakaian, ya, baru apalagi mahal ya, pede kan ya. Terus udah pakai parfum juga, dia udah makan, berangkat. Nah ini dalam berangkat menuju sholat Id diusahakan beda arah antara pergi dengan pulangnya. Beda gang ya, kalau di rumah ya. Nah, yang berangkat itu lebih jauh. So, saya dapat kiriman gitu ya dari ini katanya gitu. Bagus urusan tadi di dalam hati itu katanya dia. Benar, dia tuh beda jalan tapi justru katanya yang berangkatnya rada deketan aja salah. Jadi justru yang berangkatnya lebih jauhan. Dan pulangnya kalau deketan ya. Ya kalau satu gang kan sama-sama juga kan. Makanya rada pilih ini mana yang rada jauh. Tapi jangan mentang-mentang berangkat rada jauh ke Cadas dulu ya. Ataupun ke mana sebenarnya? Cilangok. Kampung dulu lagi ya. Wah, tinggalan itu ya. Nah tentunya berangkat juga sampai takbir ya. Jangan mentang-mentang habis makan yang lumayan gitu ya. Apalagi yang kejar ada jauh ke Pasir itu cukup ke Batam ya. Apalagi dia sengaja sampai masjid bermulai ya. Rokoknya kan Krakatau masuk dulu, wah. Gitu ya. Nah, ada ya, nyampe nih masjid berapa ya? Ya tentunya kalau memang masuk ke masjid mah, termasuk ke masjid ya, itu sunnah sholat tahiyat masjid ya. Kalau nggak masuk itu juga nggak usah ya. Nah tentunya sampai perlu pelaksanaan sholat id tadi ya, nah, itu sampai takbiran. Nah udah. Tadi karena sholat itu sudah dibahas di awal ya, loncat nih. Sholat id ngapain? Ya karena di dalam sholat id ada khutbahnya ya. Itu kalau memang jamaahnya komunitas laki-laki termasuk dicampur dengan perempuan. Tapi kalau umpamanya jamaahnya itu semua perempuan, nggak usah pakai khutbah. Yang baiknya pakai. Kalau udah mandiri, udah bisa ya dipisah. Jadi perempuan, laki-laki. Jadi perempuan kan nanti kata itu duluan. Jadi dia udah beres, ya udah pulang, udah rapi, segalanya di rumah ya untuk kedatangan suami gitu ya. Kan indah gitu ya. Jadi jangan sampai gini, suaminya pulang duluan. Yang penting kalau pulang, bukan. Hampir dulu. Kalau di kampus saya gitu ya bisa. Jadi laki-laki, perempuan bisa. Ya, karena perempuan itu nggak ada bebannya ya. Lagi pulang waktu juga ada desa. Kalau perempuan mah ada cepetan gitu ya. Udahnya waktunya ada detak, kemudian dia pakai cepat, kan lebih cepat ya. Jadi benar-benar bisa mempersiapkan. Udah rapi-rapi gitu ya, udah siap untuk nyambut suami ya. Jadi jangan sampai tadi suami yang pulang duluan ya. Nah gitu. Nah setelahnya khutbah ya. Nah disitu kan kita saling maafkan ya. Ya, dan tentunya bukan hanya yang di masjid tapi yang sekitar tetangga ya. Sambil kita tahniah. Apa itu tahniah? Jadi tahniah mah kita sambil selamat sambil ucapin taqabbal minni wa minkum. Taqabbalallah gitu ya. Yang kita mah pokoknya seringnya bagaimana? Minal aidin wal faizin itu aja lah. Ataupun maafkan air batin gitu ya. Itu tahniah namanya itu. Sebab nanti kalau tahniah apa langlangan baik dengan koma itu ya, ini mah tahniah.
gitu. Jadi benar-benar ya, cuma selama ini yang proporsional nih. Artinya gimana? Kalau memang dia Yesus mahram ya, kalau memang sama laki-laki udah bebas dah, mau mahram mau bukan ya. Tapi kalau beda jenis, ini kalau memang mahram nggak apa-apa dia bersentuhan. Tapi kalau bukan mahram, Haram. jangan ya. Selama hukumnya sunnah bersentuhan, bukan mahram, haram kan? Jadi jangan punya logika. Ini mah nenek-nenek, aki-aki, nggak bakalan anak muda demen. Sahwat. Anak muda nggak demen juga kan nenek-nenek. Aki-aki masa. Makanya dalam kaidah itu ada tulis sakit totin, laki totin. Setiap yang jatuh pasti ada yang kuat. Itu nenek-nenek, ya. Anak muda nggak mau juga, aki-aki mah bakat jadi idaman dari dulu ya. Biarin dah nggak dapat perawan juga ya. Kan gitu. Aditya waktu perjaka mah waktu muda mah kalah saing aja gitu ya. Biarin nanti sisa dalamnya. Iya. Kasihan. Ya kalau memang mahromat tadi ada satu jenis ya itu bagus ya. Dua ijib tangannya terutama yang berilmu ya. Itu ada kesunahan tersendiri. Nah setelah itu sebelum kita kemana-mana, kalau memang di orang tua kita atau mertua kita ya itu sudah wafat dan makannya juga masih di kampung, itu usahakan jaraknya hari itu. Tuh, jadi bagusnya tuh jarak itu hari Lebaran. Kita mari kembang itu saja. Ya bagus-bagus saja, tapi itu sebenarnya diajarkan kan secara khusus keutamaannya adalah hari Lebarannya. Jadi jangan sampai gitu kesannya. Dia kemana-mana mah udah di Lebaran. Orang tuanya mertuanya belum dijarain. Itu kalau bisa ngomong dasar Menantu. kalau apa Pak, anak kurang ajar. Jenang itu nggak tahu diri. Dan baik. Nah kalau jadi usahakan jangan Lebaran keluar kampung dulu kalau memang punya orang tua atau mertua yang sudah meninggal ya. Kalau belum dijarahi, jangan dulu. Kalau udah jalan terserah mana ya. Tapi awas, hati-hati ya. Jangan terlena dengan kesenangan, dengan kebahagiaan sebagai memang itu dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena di dalam kitabnya ada nih, ya. Jadi ternyata nih pada saat hari raya itu setan menjadi iblis ya makanya kirit dia. Begitu ditanyakan, emang ada apa? Siapa yang membuat kau ini murka? Itu kata kepala iblis ya, nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Cuma yang saya sesalkan ini hari ini nih ya, umat Nabi Muhammad itu semuanya diampuni. Tapi tadi itu yang puasa, yang sholat id ya. Jadi jangan asal umat Nabi Muhammad doang, harus juga dibawahi puasa dan sholat id. Kalau nggak puasa, walaupun di sholat id, tetap ya. Itu namanya kerja apa enggak, dia minta gaji ya. Sampai mau gaji ya, yang kerja juga betul dapat gaji, benar nggak? Apalagi nggak kerja. Nah, akhirnya kata si iblis itu ya kepalanya, nah mulai sekarang yang mana kita selama Ramadan kemarin kita di kerangkeng gitu ya, diikat ya. Terus sekarang lebih besar lagi, nah sekarang mulai lagi misi kita sebagaimana biasa ya. Pokoknya mah terlena kan tuh umat Nabi Muhammad yang diampuni.
kita sesatkan lagi, kita teruskan lagi. Kita umpamanya dia kadang-kadang itu yang tadinya umat kadang orang ditolak. Begitu sawal, Kendor. kalau yang sunnah kadang-kadang yang wajib budaya Tinggalan. terlena lagi umat lagi. Nah, alhamdulillah ya. Jadi tanpa terasa itu sebenarnya udah jebakan iblis ya. Yang udah mengakan semua tentaranya itu untuk benar-benar nih menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Memang sesuai momen kan orang biasanya kalau lebih senang kan terlena gitu ya, nggak nyadar ya. Nah, di situ ya, dia gerakan. Makanya kita tetap harus waspada ya, gitu ya. Ya syukur-syukur sih ya kita ini harus benar-benar bisa untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Karena yang namanya kesuksesan Ramadan hakikatnya bukan di Ramadan, tapi setelahnya. Itu 5 bulan. Ya Ramadan mah kalau kayak latihan training. Iya. Kalau kayak kerja mah ya, 56. lulus training baru masuk kerja ya. Terapkan tuh masa-masa kalau di training itu ya. Jadi kalau seandainya di Ramadan rajin, setelahnya kumat lagi, males, gagal. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin cukup manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlan Allahumma